Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Make Flow. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua topik, yaitu mengenai sungai aliran sungai yang berada di Jawa Timur, yaitu Bengawan Solo dan juga Kali Lamong. Nah, teman-teman, Bengawan Solo itu sendiri sebenarnya dikenal sebagai sungai yang terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang kurang lebih itu ada 600 km. Sungai ini memiliki aliran yang berujung di Pegunungan Sewu itu di Jawa Tengah dan atau berakhir di Gresik di Jawa Timur. Nah, sejak dulu Bengawan Solo ini memiliki peran yang sangat penting mulai dari irigasi, pertanian, sumber air hingga transportasi. Nah, kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya Bengawan Solo ini bukan hanya sekedar aliran air, dia juga merupakan salah satu sistem drainase alami yang dimana dia menjaga keseimbangan hidrologi di suatu wilayah. Sayangnya, di beberapa daerah, terutama di perkotaan atau industri-industri, fungsi alami dari sungai ini mulai terganggu. Ada beberapa masalah yang muncul disebabkan oleh uh, aktivitas manusia. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain sedimentasi atau penumpukan material di dasar sungai. Nah, itu membuat volume air di dalam sungai menjadi lebih sedikit sehingga sungai tidak mampu menampung lebih banyak air dan akhirnya meluap. Lalu terjadi adanya pencemaran dari limbah, baik limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun limbah-limbah yang dibuang dari industri di kawasan industri. Nantinya limbah ini akan membuat kualitas dari isi air sungai itu menurun. Nah, selain dari dua itu, akibat dari yang dihasilkan dari dua masalah itu, ketika curah hujan tinggi, sungai tidak mampu lagi menampung air. Akibatnya, air akan meluap ke jalan dan membawa limbah dari domestik maupun dari industri. Kami sudah melakukan observasi terkait satu saluran dengan beberapa saluran untuk Bengawan Solo dan menemukan beberapa masalah. Untuk masalahnya apa saja dan solusinya bagaimana akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Hasbi tadi. Perkenalkan, nama saya Fathan. Em, jadi untuk masalah yang tadi sudah dijelaskan itu kan salah satu yang pertama itu adalah ketika ketika curah hujannya tinggi, maka salah satu eh, anak sungai yang ada di Sungai Bengawan Solo ini, yang kalau misalkan dari pengamatan yang telah dilakukan oleh kami, itu di sini bisa dilihat bahwa anak sungainya ini mengalir di seberang jalan. Nah, ini tuh ketika curah hujan yang tinggi, anak sungai ini tuh akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, salah satu perbaikan yang saya sarankan itu di sini adalah dengan uh, flood control measures, yaitu adalah menambah kapasitas sungai dengan dragging atau pengerukan sedimen dari dasar saluran sungai. Nah, jadi prinsipnya ini adalah uh, bagaimana dengan dari rumus rumus Manning yang bisa diketahui di situ ada yang namanya area luas dari penampang aliran atau A, dan juga ada koefisien Manning ya. Jadi ketika A-nya ini kita perbesar dan kasarannya karena sedimennya tadi kita angkat itu juga diperkecil, maka debit aliran sungai itu akan jadi lebih tinggi dan dia bisa mengalirkan volume yang lebih banyak gitu dari ketika ada sedimen. Nah, jadi caranya adalah kita pilih area yang kedalaman itu paling parah, yang paling pendek gitu. Nanti dari situ kita tentukan mana yang ingin dilakukan pengerukan dan juga harus memperhatikan hidrologi dan juga kemiringan dari sungainya gitu. Jangan sampai ketika kita sudah dilakukan pengerukan itu sungai itu tidak bisa mengalir karena kemiringannya itu
tidak sesuai dengan arah aliran seperti itu. Nah, selanjutnya eh, prevensi yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir ini juga adalah dengan membuat bangunan pengukur debit. Nah, ini untuk mengatasi atau berjaga-jaga ya, agar ketika debitnya itu sudah berada di debit yang berbahaya, itu kita bisa mengetahui karena ada alat pengukur atau bangunan pengukur debit. Nah, jadi bangunan pengukur debit ini akan menjadi sinyal untuk prevensi nantinya. Nah, prevensinya ini salah satunya itu adalah dengan cara dialirkan ke misalkan kolam retensi gitu, atau dipompa alirannya agar tidak melebihi batas dari tanggul di anak sungainya dan bisa menyebabkan banjir. Nah, untuk prinsipnya ini adalah, jadi ketika di bangunan pengukur debit ini, aliran yang tadinya kritis atau tenang itu jadi kritis, dan ketika di atas ambang ya, jadi ketika di atas ambang itu maka terdapat hubungan antara tinggi muka air dan juga debitnya, maka tinggal diukur aja muka airnya atau tingginya dan bisa diperkirakan debit aliran airnya. Tuh. Nah, selanjutnya masalah yang tadi yang disebutkan oleh Mas Hasbi itu adalah bagaimana limbah domestik itu bisa menyebabkan adanya pencemaran oleh alga ya di permukaan sungai. Yang itu bisa menghambat aliran sungai juga di permukaan. Nah, untuk perbaikan yang saya sarankan di sini adalah yang pertama adalah untuk sumbernya sendiri itu bisa dilakukan diadakan wastewater treatment tersendiri untuk limbah domestik agar tidak tercampur dan tidak terekspos oleh matahari ya, menggunakan saluran tertutup agar tidak alganya itu tidak bisa berkembang, dan juga ketika dibuang itu sudah aman dari nutrien-nutrien yang bisa menyebabkan alga blooming. Nah, untuk yang alga yang sudah ada ini bisa dibersihkan dari permukaan, bisa dengan mechanical aquatic weed harvester atau dengan manual dengan tongkat atau cara mekanik lainnya gitu ya. Dan sampahnya ini dibuang atau dikomposkan, karena jika dibuang ke dasar sungai itu bisa menyebabkan pembusukan yang nantinya akan mengambil oksigen dari sungai itu sendiri, bahaya untuk kehidupan akuatik di sana. Lalu selanjutnya dari hasil pengamatan saya juga melihat bahwa aliran di salah satu sungai ini terlihat bahwa pepohonan itu seperti terendam oleh aliran sungai gitu. Jadi hanya terlihat bagian atasnya saja. Nah, ini itu bisa disebabkan karena adanya peningkatan ketinggian aliran sungai. Nah, ini tuh bisa disebabkan karena debitnya yang tinggi dan juga adanya hambatan di bagian hilir. Nah, jadi volumenya meningkat. Nah, untuk itu solusi yang bisa saya sarankan di sini untuk perbaikannya itu adalah dengan cara memodifikasi aliran sungai dengan shortcut gitu. Jadi membagi debit sungai agar area tertentu yang ingin diturunkan ketinggiannya itu bisa turun volume air di situ. Jadi dengan cara melakukan sudetan atau shortcut atau bypass. Nah, selain itu juga bisa dengan cara menghilangkan hambatan di daerah hilir ya, agar alirannya lebih lancar dan ketinggiannya bisa turun di daerah yang kita inginkan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian perbaikan dari masalah yang tadi sudah dijelaskan Mas Hasbi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nabil. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Fatan. Nah, kalau tadi sudah dibahas soal kondisi dan perbaikan fisiknya oleh Mas Fatan, di sini saya akan melengkapi dari sisi yang lain, yaitu apa sih yang harus kita lakukan setelah perbaikan itu selesai, atau pemeliharaan terhadap Sungai Bengawan Solo ini. Nah, yang kita ketahui bahwa performa sebuah saluran itu tidak statis, di mana dia bisa dan akan berubah-ubah seiring waktu, dan kalau kita tidak kelola dengan baik, perbaikan yang sudah mahal itu bisa jadi tidak berarti dalam beberapa tahun, bahkan hanya beberapa bulan. Nah, mari kita mulai dengan pemeliharaan lewat pengerukan berkala. Nah, hal ini berkaitan dengan masalah yang paling nyata di
hampir banyak sungai, dan salah satunya itu di Sungai Bengawan Solo ini, yaitu sedimentasi. Nah, secara hidrolika, ketika sedimen menumpuk dalam eh, dasar sungai gitu, luas penampang basah atau A itu akan mengecil. Jadi jari-jari hidrolik atau R-nya itu akan turun. Kalau kita masukkan ke rumus Manning, V sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah, maka kecepatan aliran otomatis akan menurun. Nah, dan dari persamaan kontinuitas, Q sama dengan V kali A, debit yang bisa ditampung saluran bisa jauh di bawah debit rencana awal. Jadi ini yang sering jadi akar banjir, bukan semata tentang hujan deras yang terjadi dalam wilayah tersebut, tapi memang dari salurannya juga sudah tidak mampu lagi menampung debit yang memang sudah kita rancang sebelumnya gitu. Jadi untuk pengerukan berkala itu bukan hanya pekerjaan bersih-bersih biasa, tapi ini juga salah satu upaya teknis untuk mengembalikan nilai R dan A agar persamaan Manning tetap terpenuhi. Nah, hal ini dapat dilakukan idealnya itu 6 sampai 12 bulan dan wajib dilakukan sebelum musim hujan tiba gitu. Karena saat itu debit puncak dalam aliran sungai tersebut akan tinggi gitu. Jadi sebelum musim hujannya datang, kita harus siap-siap, dan aliran sungai itu akan aliran sungainya harus dalam keadaan yang optimal atau yang paling baik lah gitu. Nah, kemudian untuk memelihara sungai tersebut adalah vegetasi air terhadap alga, eceng gondok, dan juga gulma air. Jadi secara umum ini hanya masalah lingkungan, tapi secara hidrolik keberadaan mereka langsung menaikkan nilai kekasaran Manning atau N. Jadi semakin tinggi N, semakin rendah kecepatan alirannya. Jadi sehingga kecepatan rendah itu berarti kapasitas dari aliran tersebut berkurang. Jadi pembersihan vegetasi ini harus dilakukan secara rutin. Kemudian kita bahas dari sisi struktur pada Sungai Bengawan Solo. Jadi kita tuh harus melakukan audit terhadap struktur saluran itu secara berkala, di mana dinding saluran beton atau pasangan batu yang retak atau bocor ini pun bukan hanya masalah konstruksi, tapi kalau ada rembesan atau seepage, tekanan air di dalam pori tanah di sekitar tanggul ini bisa mendistribusikan tekanan yang terganggu akibat rembesan. Jadi lama-lama bisa menjadi kegagalan struktur tanggul dari dalam. Jadi skenario yang jauh lebih berbahaya daripada itu, daripada sekedar retak itu bisa lebih parah lagi gitu. Jadi perlu ada audit atau inspeksi rutin selama minimal 3 bulan sekali, dan segera pasca banjir besar yang sudah datang sebelumnya gitu. Jadi kalau dari poin-poin yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan pasca perbaikan itu bukan hanya rutinitas semata, tapi langkah yang kita ambil kalau kita telusuri kembali itu hanya balik lagi ke pertanyaan yang sama. Apakah saluran ini masih mampu mengalirkan debit rencana dengan aman? Apakah nilai A, R, dan N-nya itu masih sesuai dengan desain awal? Dan yang perlu kita sadari bersama juga, di kasus Bengawan Solo ini tantangannya tidak kecil. Sedimentasi berat, pencemaran lintas daerah, dan juga ratusan kejadian banjir dalam setahun di daerah kawasan itu menjadi hal yang harus kita renungi bersama gitu, dengan kita selesaikan dengan satu kali bukan hanya dengan satu kali perbaikan fisik, tapi butuh sistem pemeliharaan yang konsisten, berbasis data, dan juga melibatkan banyak pihak, karena pada akhirnya yang namanya aliran itu tidak menunggu kita siap, tapi air akan terus mengalir, sedimen akan terus mengendap, dan waktu terus akan berjalan. Jadi kita harus selalu selangkah lebih maju dari bencana-bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu kurang lebih, Mas. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin.
Di sini tadi udah disinggung dari Bengawan Solo, lalu kita selanjutnya kemudian masuk kepada sisi bagian Kali Lamong. Kali Lamong ini berada di daerah Gresik, Jawa Timur. Secara terbelakangnya saya jelaskan itu kasusnya itu hampir sama, dan kemudian banjir, adanya banjir dan tanggul dan kolam retensi. Yang dimana Kali Lamongan ini pada tahun 2025 yang dibangun oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Gresik menyebut upaya pengendalian banjir Kali Lamong terus dimatangkan, termasuk rencana pembangunan tanggul, kolam retensi di Kebun Mas. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan bangunan di sempadan saluran karena bangunan liar dianggap mengganggu kelancaran aliran air. Meningkatnya risiko genangan memicu penyumbatan oleh sampah dan sedimentasi, serta menyulitkan normalisasi pada pemeliharaan saluran. Secara garis besarnya itu, lokasi Kali Lamong ini adalah berada di Kabupaten Gresik, merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Luasnya Kabupaten Gresik ini adalah 1191,25 km. Yang terdiri dari 18 kecamatan. Secara administratif, terdapat 26 kelurahan dan 330 desa. Kabupaten Gresik ini merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan laut. Selain Kali Lamong, ada satu lagi sungai yang mengalir melewati Kabupaten Gresik. Sungai Kali Lamong memiliki luas daerah aliran sungai atau disebut DAS lebih kurang 720 km persegi. Namun panjang alur sungainya itu 103 km serta memiliki 7 anak sungai. Pada musim penghujan, sungai Kali Lamong ini tidak bisa menampung semua debit yang masuk. Akibatnya terjadi banjir di daerah DAS Kali Lamong. Penyebab banjir yang utama adalah curah hujan yang tinggi, namun kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit yang terjadi. Kapasitas sungai menjadi berkurang dikarenakan erosi terjadi di hulu dan gerusan tebing kanan kiri dari sungai Kali Lamong. Akibat erosi ini tersebut, maka terjadi pengikisan partikel tanah yang jatuh ke dasar sungai, sehingga menimbulkan sedimentasi pada bagian dasar sungai Kali Lamong. Apabila sedimentasi terus menjadi, akibatnya akan menjadi pendangkalan pada dasar sungai. Pendangkalan dasar sungai itu mempengaruhi kapasitas aliran sungai. Berkurangnya kapasitas aliran sungai ini merupakan salah satu penyebab banjir pada DAS Kali Lamong. Agar kapasitas sungai mampu menampung debit terjadi, diperlukan normalisasi Kali Lamong. Ya, demikian saya sampaikan latar belakangnya dan letaknya juga secara geografis dan administratif. Mungkin akan selanjutnya disampaikan oleh Mas Irgi untuk saran perbaikan dan tindakan pencegahan. Waktu dan tempat, Mas Irgi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainul atas pemaparannya. Saya Irgi Syahfarezi, menyambung tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Zainul mengenai kompleksitas masalah yang ada di lapangan tadi, mulai dari sedimentasi hingga penyempitan lahan akibat erosi. Nah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai solusi teknisnya, di mana saya akan membahas setidaknya ada 4 tindakan perbaikan utama. Nah, yang pertama, perbaikan utama yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya sedang disiapkan pembangunan tanggul di kawasan Kebomas dan Cermen oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, fungsinya jelas, tanggul ini untuk membatasi limpasan lateral agar air tetap terkurung di koridor sungai. Tetapi, ingat masalah sedimentasi yang dibahas oleh Mas Zainal tadi, secara teknis sedimen mendangkalkan dasar sungai, sehingga luas penampang akan mengecil. Akibatnya, untuk mengalirkan debit yang sama, muka air terpaksa naik. Nah, kenaikan muka air ini sangat berbahaya karena akan memakan habis freeboard, yaitu
ruang aman antara muka air banjir dan elevasi puncak tanggul itu. Nah, jika freeboard itu habis, maka banjir akan melimpasi tanggul atau kita sebut sebagai overtopping. Nah, itu akan terjadi tuh pastinya. Maka dari itu, pembangunan tanggul ini harus selalu dikombinasikan dengan normalisasi atau pengurangan sungai agar freeboard tetap cukup. Nah, yang kedua itu adalah kolam retensi. Kalau tadi tanggul itu bertugas untuk mengurung air di sungai, nah kolam retensi ini bertugas untuk mengatur volume air yang masuk ke sungai tersebut. Karena saat hujan lebat, debit yang masuk kan akan sangat besar. Nah, saat ini di Kebomas sedang dilakukan pembangunan kolam retensi, yang nantinya kolam retensi di Kebomas ini akan bekerja sebagai buffer atau penyangga, di mana sebagian air akan ditampung sementara di kolam, kemudian dilepaskan secara perlahan setelah puncak banjir tersebut lewat. Prinsipnya adalah dengan memanajemen ki masuk dengan ki keluar. Ini mencegah penampang sungai utama menjadi kewalahan dalam menerima debit puncaknya, sehingga muka air tidak akan melonjak secara tiba-tiba dan freeboard tanggul yang telah dibahas pada poin pertama tadi akan tetap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kita butuh penanganan untuk respon darurat, di mana saat tanggul terlanjur jebol atau tebing sungai menjadi longsor akibat derasnya gerusan arus, kita dapat menggunakan beronjong, yaitu anyaman dari kawat yang berisikan batu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan rumus Manning, pemasangan beronjong ini menjadi sangat unik karena kita dengan sengaja menaikkan nilai kekasaran pada titik-titik kritis tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai rem. Nah, peningkatan kekerasan ini akan meredam energi aliran sungai dan menurunkan kecepatannya, sehingga air yang menghantam tebing akan turun kecepatannya. Dengan terkontrolnya kecepatan gerusan air tersebut, kita bisa mencegah dimensi penampang sungai terus menyusut akibat kelongsoran sebelum perbaikan permanen dapat dilakukan. Nah, yang terakhir dan merupakan yang paling krusial untuk jangka panjangnya adalah dengan cara penertiban area sepadan sungai. Seperti yang terlihat di foto di Jalan Tambak Langon dan juga Romo Kalisari, bangunan liar di atas badan air itu masih sangat banyak sekali dan tentunya dapat merusak hidrolisa sungai dari dua arah sekaligus. Nah, tindakan nyata untuk masalah ini sudah mulai ditegakkan. Baru-baru ini pihak PBWS dari Bengawan Solo turun langsung untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di sempadan Kalilamong. Nah, mengapa langkah ini sangat penting? Karena pertama, membongkar struktur liar berarti mengembalikan penampang sungai kembali normal. Kedua, membersihkan tumpukan sampah, jembatan, yang mana dapat menurunkan koefisien kekasaran yang otomatis dapat memperlancar laju air. Nah, kalau kita melihat pada persamaan Q sama dengan A kali V, langkah dari penertiban sempadan ini adalah upaya langsung untuk memulihkan kapasitas sungai dalam menampung debit agar tidak meluap lagi. Oke, lalu hasil perbaikannya itu apa sih dari upaya-upaya yang telah disebutkan tadi? Yang pertama, tentunya ada peningkatan kapasitas tampung melalui normalisasi dan penertiban sempadan. Kapasitas debit sungai meningkat signifikan karena luas penampangnya akan kembali kepada kondisi optimalnya. Kemudian, kita mempunyai margin keamanan dengan adanya kolam retensi dan tanggul yang tentunya harus bersih dari sedimentasi. Elevasi muka air akan dapat tetap terkontrol, sehingga freeboard akan memiliki jarak aman yang cukup untuk mencegah luapan dari banjir ke pemukiman warga. Dan yang terakhir itu adalah stabilitas koridor sungai. Penggunaan beronjong dapat menstabilkan titik-titik kritis yang rawan longsor, sehingga bentuk sungai tidak terus berubah akibat erosi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, upaya pemeliharaannya akan disampaikan oleh Mas Dwinto. Kepada Mas Dwinto dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irgi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari latar belakang yang sudah dijelaskan dari Mas Zainal dan perbaikan dari Mas Irgi. Saya akan memaparkan tentang pemeliharaannya.
Telah dilakukan perbaikan pada Sungai Lamong seperti normalisasi, pembangunan tanggul maupun infrastruktur pengendalian banjir. Tahap pemeliharaan menjadi sangat penting atau krusial untuk menjaga kinerja sungai tetap optimal dalam jangka yang panjang. Pemeliharaan sendiri difokuskan pada upaya menjaga kestabilan parameter aliran seperti debit, kecepatan, kedalaman aliran, serta keseimbangan transport sedimen agar sistem tetap berada dalam kondisi yang optimal. Lalu, pemeliharaan pertama yang harus dilakukan adalah monitoring hidraulika secara berkala. Meliputi pengukuran tinggi muka air, debit aliran, serta distribusi kecepatan di beberapa titik kontrol. Data ini penting untuk mendeteksi perubahan profil muka air yang dapat menghasilkan terjadinya penyempitan penampang. Sedimentasi atau hambatan aliran. Dalam aliran terbuka, perubahan kecil pada geometri dapat menyebabkan perubahan besar pada energi spesifik, sehingga monitoring menjadi kunci untuk mencegah kondisi kritis seperti backwater effect atau luapan. Selanjutnya, ada pemeliharaan sedimentasi harus dilakukan secara rutin, mulai pengerukan berkala atau maintenance dredging. Meskipun normalisasi awal telah dilakukan, proses sedimentasi akan terus berlangsung akibat suplai material dari daerah aliran sungai. Jika tidak dikendalikan, penampang efektif akan kembali menyempit dan menurunkan kecepatan aliran, sehingga mengganggu keseimbangan transport sedimen. Nah, oleh karena itu, pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi dynamic equilibrium antara aliran dan sedimen agar tidak terjadi pendangkalan berulang. Lalu yang ketiga ada inspeksi dan perawatan struktur. Hidrolik seperti tanggul, pavement, dan pintu air juga merupakan bagian penting nih dari pemeliharaan. Dalam mekanika fluida, struktur ini menerima tekanan hidrostatik dan gaya dinamis dari aliran. Kerusakan kecil seperti retakan atau erosi pada kaki tanggul dapat berkembang menjadi kegagalan struktur jika tidak segera diperbaiki. Selain itu, pada bagian tikungan sungai, distribusi kecepatan yang tidak merata dapat menyebabkan erosi lokal, sehingga perlu dilakukan perlindungan tambahan pada tebing sungai. Makanya perlu ada inspeksi dan struktur hidrolik secara berkala untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Lalu terdapat pemeliharaan berikutnya, pengendalian vegetasi dan kondisi bantaran sungai. Nah, vegetasi yang tumbuh tidak terkendali dapat meningkatkan kekasaran permukaan yang akan memperlambat aliran dan meningkatkan tinggi muka air. Namun, vegetasi yang terkelola dengan baik justru dapat membantu menstabilkan tebing dan mengurangi erosi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan vegetasi agar tidak mengganggu kapasitas aliran. Nah, selain itu, pengendalian kualitas air dan beban pencemar juga diperlukan secara berkelanjutan. Dalam masalah ini, pencemar akan mengikuti proses adveksi dan dispersi sepanjang aliran sungai. Jika beban pencemar meningkat, maka nantinya dapat mempengaruhi karakteristik aliran, terutama pada dalam hal densitas dan viskositas fluida secara lokal, serta nantinya menurunkan fungsi sungai. Oleh karena itu, pengawasan limbah industri di sekitar dan domestik tetap menjadi bagian dari pemeliharaan. Nah, terakhir nih diperlukan evaluasi dan pemodelan hidraulika secara periodik menggunakan simulasi untuk memprediksi perubahan kondisi sungai di masa depan. Nah, dengan pendekatan ini, perubahan debit akibat musim atau perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai dapat diantisipasi oleh lebih awal. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan apakah diperlukan penyesuaian desain atau intervensi tambahan. Nah, secara keseluruhan, pemeliharaan pasca perbaikan Sungai Lamong harus bersifat kontinu, adaptif, dan berbasis data hidrolika. Karena sistem sungai merupakan sistem dinamis yang selalu berubah nih, teman-teman. Tanpa pemeliharaan yang konsisten, kondisi sungai akan kembali mengalami degradasi, sehingga fungsi pengendali banjir dan stabilitas aliran tidak dapat dipertahankan. Kurang lebih begitu pemaparan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan latar belakang dari Sungai Lamong. Terima kasih sebagai penutup. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan secara general dari pembahasan kita pada hari ini. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sungai baik di Kali Lamong maupun Bengawan Solo merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara faktor alam dan juga aktivitas manusia begitu.
Dari sisi alami, curah hujan yang tinggi menyebabkan peningkatan debit air yang signifikan, namun permasalahan utama bukan hanya pada besarnya debit, melainkan pada menurunnya kapasitas sungai itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi, erosi di bagian hulu, serta pendangkalan dasar sungai yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Lalu di sisi lain, aktivitas manusia juga sangat memperparah pada kondisi ini. Seperti adanya bangunan liar di sempadan sungai, kemudian ada pembuangan sampah, serta limbah domestik dan industri menyebabkan penyempitan penampang aliran dan meningkatnya hambatan aliran. Akibatnya apa? Yaitu aliran air tidak lancar dan risiko banjir semakin tinggi. Lalu secara prinsip mekanika fluida, kapasitas sungai dalam mengalirkan air sangat bergantung pada 3 hal utama, yaitu luas penampang aliran, kemudian kecepatan aliran, dan juga kekasaran saluran. Ketika luas penampang mengecil dan kekerasan meningkat, maka kemampuan sungai untuk menampung debit air akan menurun drastis hingga banjir menjadi sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan, antara lain ada yang pertama, normalisasi sungai dan pengerukan sedimen. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran sungai. Lalu ada pembangunan tanggul guna mencegah limpasan air ke daratan, namun tetap harus diimbangi dengan pengendalian sedimentasi agar freeboard tetap aman. Lalu ada juga kegiatan pembuatan kolam retensi sebagai penampung sementara saat debit puncak terjadi. Lalu ada pemasangan bronjong atau perlindungan terhadap tebing untuk mengurangi erosi dan menjaga stabilitas sungai. Kemudian ada juga penerbitan sempadan sungai agar aliran air kembali optimal dan juga tanpa hambatan, seperti itu. Selain itu, solusi teknis juga perlu didukung oleh sistem pengelolaan yang baik serta pemasangan alat ukur debit, pengendalian limbah melalui sistem tertutup, serta rekayasa aliran di daerah hilir untuk mengurangi efek backwater. Namun di sini yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan jangka panjang. Tanpa perawatan rutin seperti pengerukan berkala, kemudian pembersihan vegetasi air, serta pengawasan terhadap bangunan dan pencemaran, maka perbaikan yang telah dilakukan tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, kita bisa memahami bahwa sungai bukan hanya sekedar saluran air, tetapi merupakan sistem yang dinamis dan sangat penting bagi kehidupan. Pengelolaannya membutuhkan pendekatan ilmiah, khususnya dari sisi mekanika fluida, serta dukungan dari kebijakan dan kesadaran masyarakat. Harapan kedepannya adalah dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, fungsi sungai dapat kembali optimal, tidak hanya untuk mengalirkan air, tetapi juga untuk mengurangi risiko banjir dan mendukung kehidupan di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya sungai. Harapannya ke depan semakin banyak anak muda yang peduli terhadap kondisi sungai, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai penjaga ekosistem. Selain itu, generasi muda juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan membawa ide-ide kreatif dan solutif berbasis teknologi yang tinggi, seperti monitoring kualitas air berbasis digital, kemudian ada sistem peringatan banjir, hingga desain infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Yang tidak kalah penting, kita juga harus berani mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sungai, karena pengolahan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, sungai bukan hanya sekedar aliran, tapi merupakan sumber kehidupan nyata yang harus dijaga bersama. Dengan pendekatan teknis yang tepat, pengelolaan yang terintegrasi, serta dukungan dari masyarakat, terutama generasi muda, kita berharap sungai dapat kembali berfungsi secara optimal dari risiko banjir dan dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Mungkin terima kasih, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Gimana penjelasan tadi? Sekarang udah tahu kan apa yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan aliran sungai yang ada, karena sungai berfungsi bukan hanya sebagai aliran saja, tapi juga sebagai penjaga kestabilan ekosistem.
Sekian pemaparan podcast yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya Hasbi selaku moderator juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.